Ajang penghargaan Silat Awards 2024 telah diselenggarakan dengan meriah tadi malam. Bertabur bintang serta panggung yang megah, ajang ini pun juga menguak curhat beberapa publik figur tanah air yang diungkapkan secara eksklusif. Lantas seperti apa curhatan Ruben Onsu secara eksklusif di tengah permasalahan keluarga dan kondisi kesehatan yang dialaminya? Seperti apa pula melihat akurnya Laura Moane dan Maya Estianty saat membacakan nominasi? Dan seperti apa pula Ria Ricis yang angkat bicara secara eksklusif pasca dirinya bercerai? Benarkah Ricis pun membenarkan kabar operasi di bagian kantung matanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menjadi salah satu pembawa acara Silat Awards 2024 secara eksklusif, Ruben Onsu pun bercerita perihal kondisi kesehatan tubuhnya di tengah permasalahan keluarga yang menghampirinya. Ya, Ruben menceritakan terkait kondisi kesehatannya yang masih naik turun ketika ditanya oleh Melanie Ricardo di panggung Silat Awards 2024. Ia pun juga mengaku jika dirinya harus dipantau langsung oleh tim dokter saat dirinya bekerja. Meski begitu, Ruben juga sadar betul jika sebagai kepala keluarga dan pemilik dari beberapa bisnis terkemuka di Indonesia, ia pun memikul tanggung jawab besar. Kalau kondisi kesehatan sekarang ini, ya seperti yang lo lihat tadi memang gitu. Jadi sebelum kayak live gitu, ada beberapa hal yang kayak misalnya ini studionya dingin banget gitu. Terus jadi dari gue pasti masih teleponan sama tim dokter kayak tadi pasti mereka mau sebelum gue live mereka make sure untuk kondisi gue dulu gitu ya, mata terus juga obrolannya gitu. Jadi ya yang seperti yang lo lihat tadi gitu ya, itu pasti terus gue lakuin gitu, dan semuanya ya pantauan dokter. Jadi gini, kalau ada sesekali ketika gue lagi tegang nih gitu ya pikirannya, terus gak relax, jadi bisa 45 second itu blur. Bisa blur bener-bener blur, jadi gue harus berhenti aktivitas apapun. Jadi kayak misalnya datang ke kerjaan yang minimal gue udah kasih tau dulu kalau gue tiba-tiba begini, paham ya gitu. Nah cuman yang paling mengerikan kan kalau kita masih lagi bawa mobil ya gitu. Jadi tapi gue sudah ya pelan-pelan berdamai dengan diri, terus tidak mau merengek gitu ya, sedih gak lain, karena gue percaya yang lagi gue lewatin sekarang ini Tuhan lagi kasih cerita gue dengan cerita yang berbeda gitu. Akhirnya saya belajar tentang hidup gitu, tentang berdamai dengan apa yang lagi kita hadapin. Dan ini kan kadang-kadang kan ada loh kita tiba-tiba gue mesti kayak gini ke dokter tuh udah kayak best friend gitu ya. Jadi seringnya saking seringnya, dan gue selalu supaya sebelum terlambat gue lebih baik semua serahkan sama tim medis kayak gitu. Ruben juga menceritakan jika kondisi sakit yang masih menggerogoti tubuhnya seolah tidak menjadi alasan baginya untuk mengeluh. Selain itu, Ruben bahkan menyebutkan jika ia hanya bisa tidur selama kurang lebih 3 jam dalam sehari. Ya, hal itu pun dilakukannya semata-mata karena ingin membahagiakan orang-orang yang dicintainya. Lantas, adakah tempat atau seseorang yang menjadi tempat berkeluh kesah dikala ia lelah ataupun sakit datang melanda?
ini jujur ya, melihat kamu tuh kerja sekenceng itu. Dan di saat bersamaan kita tahu bahwa Ruben Onsu bukan baru tahun ini loh. Sudah beberapa tahun kondisinya naik turun. Kenapa sih kalau boleh tahu tidak ngerem sedikit? Apakah memang karena begitu banyak yang Ruben harus tanggung sebagai kepala keluarga? Saya hanya bisa bicara, saya ini bukan lahir dari anak orang berada. Ya. Saya bisa beli ini, beli itu, atau sampai saya berada di panggung ini, di panggung megahnya Silet ini saya ada proses, ya, karena lagi banyak pengeluaran yang cukup besar, ya saya harus lupakan bermalas-malasan, lupakan untuk mengeluh, lupakan untuk menyalahkan suasana. Intinya adalah ya saya harus selesaikan itu dengan baik. Walaupun kadang-kadang jujur kondisi kesehatan kamu tidak selalu dalam keadaan ideal untuk bekerja sekencang sekarang. Ya pasti. Apalagi ya jam tidur 3 jam itu udah paling lama. 3 jam itu udah paling lama. Jadi harus kembali bekerja gitu. Dan mengeluh enggak, tapi cuman gini doang. Ada saat sekali cuman bisa bilang capek. Ya, bagi seorang Ruben Onsu, sakit yang dirasakannya tidak berarti apa-apa jika melihat senyum dari wajah orang-orang tersayangnya. Pada ajang Silet Awards 2024, Ruben pun juga mengungkapkan rasa terima kasihnya karena bisa kembali didapuk menjadi host dalam ajang ini. Di tengah sakitnya, Ruben pun juga memperlihatkan penampilan terbaiknya, termasuk saat bersenda gurau dengan Melanie Ricardo di backstage sebelum ajang Silet Awards 2024 berlangsung. Lantas seperti apa momen kekompakan Ruben dengan Melanie Ricardo saat di belakang panggung Silet Awards 2024? Hai. Ini persiapan ya ini ya menuju. Tapi memang tahun ini sedikit berbeda karena ya maksudnya di Silet udah hampir 3 tahun gitu ya bawain acaranya. Tapi tahun ini aku nggak banyak nge-host, aku lebih dilibatkan di nyanyi dari opening. Gue langsung cengok, bener loh. Oh hip hip hura hura, ya Allah. Jadi ya pokoknya senang gitu, maksudnya bisa menjadi keluarga, bagian dari keluarga besarnya Silet. Karena kan kita harus akui bagaimana Silet ini adalah infotainment besar. Ya sampai sekarang ini dia tetap ada usia berapa tahun ya Silet ya? Kalau orang tuh 23 udah dikawinin ya. Gitu, jadi ya seneng lah maksudnya di acara Silet Award masih terlibat lagi. Emang perempuan yang masih berani ngomongin orang dia. Ya dia. Tahun lalu kan masih kalah sama Densu. Ya pokoknya seru lah. Dan Silet ini kan yang aku bilang menjadi infotainment sahabatnya selebriti kan. Dan itu membuat saya juga terus semangat ketika ditawarin untuk menjadi host di sini. Seru lah kalau udah teman mah udah tektokan udah enak. Tapi ya tahun ini ada Bekti nggak sih? Bekti ada nggak sih dia? Tahun lalu kan ada tuh Bekti ya kan. Tahun ini rindu deh sama Bekti deh. Bekti lagi ngapain sih? Bekti katanya lagi itu ya jualan isi ulang air ya. Bekti, miss you sayangku. Habis ngatain langsung Bekti sayangku. Nggak enak gitu tuh. Maksudnya Melanie itu tuh terlalu frontal gitu, tapi aku setuju. Tapi oke lah ya, nggak punya. Ya itu kalau yang teman dekat itu yang kita enak gitu. Tapi kalau kita nggak teman dekat terus tiba-tiba kita suka, hah, gitu loh kan nggak enak. Coba juga misalnya tahun ini Bekti sama Ayah, pasti Melanie mana? Melanie biasa datang juga dia, ngapain nge-host enggak kepala security pasti gitu. Karena kita tahu jadinya ya lebih nggak usah pakai ngomong, tapi kita udah tahu lah gitu, saling tahu gitu. Sementara itu, suksesnya acara Silet Awards 2024 tidak bisa dipungkiri berkat penampilan Ruben Onsu dan Melanie Ricardo yang mampu membuat suasana pun semakin meriah.
Ya, sebelum kembali ke kediamannya, Ruben juga mengucap syukur dan rasa bangganya karena bisa diberikan kesempatan untuk kembali didapuk menjadi pembawa acara di ajang Silat Awards 2024. Hari ini sukses, Ya. hostnya seperti apa? Ya seneng lah, maksudnya masih dikasih kepercayaan sama Silat untuk kesekian kali untuk bawain acara gitu, dan bangga lah, seneng gitu. Ya ungkapan yang buat saya nggak ada yang, ya itu yang situasi yang lagi dijalanin kan gitu, makanya kalau aku bersyukur masih diberikan kesehatan, jadi fokus ke kesehatan aja gitu. Yes, harus kerja gitu. Yes, makasih banyak Silat, terima kasih banyak, sukses. Menjadi salah satu bagian penting dalam suksesnya ajang Silat Awards 2024, Laura Moana juga memancing kehebohan karena tampil dengan ibu dari mantan kekasihnya Al Ghazali, Maya Estianty. Lantas, seperti apa momen canggung Laura saat bersama Maya ketika membacakan nominasi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, aku Natasha Wilona. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Menjadi salah satu dari selebriti lainnya sebagai pembaca nominasi, Laura Moana juga memancing kehebohan karena tampil dengan ibu dari mantan kekasihnya Al Ghazali, Maya Estianty. Lantas, seperti apa momen saat Laura bersama Maya membacakan nominasi? Seperti apa perasaan senang dan juga syukur yang dirasakan Laura karena bisa dilibatkan dalam acara yang diselenggarakan setiap tahunnya tersebut? Bunda, apa kabar sih, Bun? Alhamdulillah baik. Ada siapa itu sebelahnya, cantik banget. Laura Moane. Wah, Kesayangan kita apa semua. kabar saya? Baik. Kok masih Ya, kita Apa tuh? masih deket banget sekarang hubungannya ya? Iya dong. Iya, kebetulan kan mau bawain ini nominasi ya. Iya, iya, Bun. Iya. Laura, apa kabar sayang? Baik, alhamdulillah. Sehat ya, wajahnya persis waktu zaman aku SMP loh, Bun. Wah ya Allah, dari bulan ya. Sebelum kena tawuran warga, Bun. Bunda, sehat kan Bunda? Alhamdulillah, Alhamdulillah Bunda. Laura juga sehat ya? Tadi acaranya seru banget, rame banget, dan tadi kan aku juga sempat baca nominasi ya buat pasangan sinetron tersilat ya. Terus yang menang Lesti Bilar, Kak Lesti dan juga Kak Bilar. Dan itu tadi aku bacanya sama Bunda, sama Kak Melani juga ya. Seru, itu pertama kali aku baca nominasi. Pertama aku agak deg-degan ya, soalnya aku juga stage fright. Tapi habis itu ada Bunda yang nenangin aku juga, dan ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Deket dong. Ya Bunda juga welcoming banget dan baik, jadi aku juga jadi tenang gitu. Menjadi salah satu pembaca nominasi, Maya Estianty juga menceritakan pria perawatan yang dilakukannya agar selalu terlihat cantik dan mempesona di usia yang sudah tidak muda lagi. Lantas, seperti apa Maya Estianty yang terlihat muda di usia 48 tahun? Pokoknya semua tuh harus yang wajib banget itu bersihin muka, pasti. Kemudian moisturizeran, terus sunscreenan. Moisturizer wajib. Terus kalau ada sedikit agak ada uang lagi, ya sudahlah tambahin lagi botox, laser, pengencangan. Udah gitu aja. Itu penting.
Sementara itu, biduk rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan masih ramai diperbincangkan. Lantas seperti apa Ria Ricis yang angkat bicara pasca bercerai dengan mantan suaminya? Benarkah Ricis juga membenarkan adanya operasi di bagian kantung matanya? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya Krisdayanti. Ayo subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Wow, banyak. Curahan hati Ria Ricis setelah resmi bercerai dengan mantan suaminya juga tidak kalah menjadi sorotan. Ya, di momen tersebut, Ricis yang tampil sebagai pembaca nominasi sempat digoda oleh Inara Rusli yang juga pernah mengalami pengalaman serupa. Lantas, seperti apa Ricis yang angkat bicara pasca dirinya bercerai dengan Teuku Ryan? Dan seperti apa Ricis menanggapi kabar operasi di bagian kantung matanya? Selamat malam. Selamat malam Ricis. Apa kabar? Allah, alhamdulillah baik. Gimana? Welcome to the club. Saya sampai tidak bisa berword-word. Enggak, maksudnya kan ini welcome to this event. Di Silet Award maksudnya. Iya, di Silet Award. Iya, benar. Gimana? Udah ini dong, udah lega ya sekarang? Lega sih, bajunya hari ini agak longgar soalnya. Jadi nggak ngepres di perut juga, enggak di leher juga, enak lega lah pokoknya. Alhamdulillah, aku juga sih kebetulan hari ini kita bajunya sama-sama longgar. Jadi kita sama-sama merasa lega ya. Betul, tapi kamu terpancar banget ya sinarnya ya. Oh iya, Masya Allah, masa sih? Iya, sinar-sinar cahaya-cahaya kebahagiaan gitu, ya kan? Masya Allah, amin. Iyalah, karena aku juga udah merasa lebih happy. Lebih senior? Maksudnya usianya lebih senior daripada aku. Betul, mungkin iya. lebih ke arah alumni kali ya. Oh alumni, oh ya juga sih, ya benar. Kita lulus dari ujian kehidupan. Kamu lebih dulu soalnya kan? Oh iya betul. Lahirnya lebih dulu. Iya betul. Oh lahirnya lebih dulu, iya benar. Oh cetar banget, ini hampir orang bilang aku operasi plastik. Hampir orang nggak kenal ini Ria Ricis. Katanya, ini siapa nih? Ini Inara Rusli ya? Enggak, ini masih ada nih. Nggak kenapa-napa. Enggak, kan belum dipapain. Silet Award, luar biasa. Terus memberikan informasi-informasi yang aktual, terpercaya, dan yang menarik tentunya. Dan semoga bisa menghibur banyak masyarakat di muka bumi ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.